Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang mengerjakan hal demikian, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya audiens atau mukhatab dari ayat ini adalah kita selaku orang-orang yang beriman. Apa seruannya? Jangan sampai, kata Allah, kita orang-orang beriman lalai dari mengingat Allah, sibuk dengan kesibukan yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, terutama disibukkan karena harta dan karena urusan anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita melalaikan dan melupakan Allah, menomorduakan Allah. Sholat kadang-kadang kita masih sering diakhirkan, ditunda, bahkan sering lalai, kalah dengan urusan-urusan duniawi, kalah dengan perniagaan, kalah dengan perkumpulan-perkumpulan, kalah dengan sendau gurau, bahkan kalah dengan urusan-urusan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bisa juga kadang-kadang kita disibukkan oleh urusan anak-anak yang tak pernah ada habisnya. Anak-anak kita butuh perhatian, iya. Anak-anak kita butuh asuhan, butuh bimbingan, dan mereka ingin kita selalu membersamainya, iya. Tetapi jangan sampai urusan anak-anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kita mengingat Allah, dekat dengan Allah, Allah akan memberi petunjuk, Allah akan memberi pertolongan, sehingga kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita. Apa yang ingin disampaikan dari ayat ini? Ayat ini menegaskan pada kita bahwa pekerjaan yang paling utama dan utama yang mestinya harus dilakukan oleh setiap orang-orang beriman adalah mengingat Allah, zikir kepada Allah. Sholat jangan sampai pakai tenaga sisa, pikiran sisa, atau hati sisa. Sebagaimana kita juga tidak dianjurkan mendidik anak dengan tenaga sisa, perhatian sisa, atau bahkan hati sisa dalam mendidik anak. Apalagi Allah tentu lebih utama untuk kita prioritaskan. Harta kita, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan untuk kepentingan kita dunia maupun akhirat, hendaklah bukan harta sisa. Jangan sampai kita berwakaf, berinfak dengan harta sisa. Kalau bisa harta kita yang utama, itulah yang kita infakkan, kita wakafkan untuk kepentingan kita. Karena justru itulah harta kita yang sesungguhnya yang bisa kita bawa mati. Demikian pula misalnya, jangan sampai waktu kita untuk membaca Al-Quran, waktu kita untuk berzikir, waktu kita untuk wirid, itu adalah waktu sisa, tenaga sisa. Sekali lagi, hati sisa. Sementara sekian jam dalam sehari,
waktu kita gunakan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Itulah mengapa Allah mengingatkan pada kita, jangan sampai ya hartamu, perniagaanmu, perdaganganmu, bahkan anak-anakmu, semua aktivitasmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan, orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan lain dalam mengingat Allah, dalam mendirikan salat, dalam berinfak dan berzakat. Karena mereka tahu bahwa mereka takut akan datangnya suatu hari di mana pada hari itu semua hati bergoncang karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ingat pada Allah, tidak menomorduakan Allah, dan itu dibuktikan dengan komitmen kita bahwa ibadah, urusan untuk Allah, urusan untuk Rasulullah itu harus tidak boleh dengan tenaga sisa, waktu sisa, apalagi hati sisa. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.